Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Iya. Alhamdulillah kabarnya kalian semua hari ini baik. Nah, kemudian Ibu ingin tanyakan dulu bagaimana ini jaringan di tempat kalian? Bagus? Bagus. Iya. Bagus. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan kita hari ini dapat mengadakan pembelajaran secara daring ini dengan lancar. Nah, sekarang Ibu apakah sudah kelihatan? Kelihatan sudah PPT dari Ibu? Sudah. Ya, tunggu ya. Ditunggu dulu. Kelas 3. Ya, sudah? Sudah, Bu. Iya. Nah, sebelum pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, silakan. Siapa hari ini yang mau memimpin doa? Ulan. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita menyanyikannya bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Bersama. Nah, sebelum memasuki materi hari ini Ibu mau mengabsen kalian dulu. Ya, nah berarti hari ini anak-anak Ibu sudah hadir semuanya dan sudah memasuki aplikasi Zoom ini. Ibu berharap sampai akhir kita bisa dengan lancar. Nah, kemudian di sini ibunya balon. Balonnya. Kita lihat. Nah, ini Ibu ada balon. Ada warna pink dan kuning. Nah, kira-kira apa isi dari balon ini? Ayo, siapa yang Udara. Isinya adalah udara. Udara. Ini termasuk benda apa? Gas. Iya, udara ini termasuk benda gas. Nah, kemudian siapa yang ingat pembelajaran kita yang telah lalu? Tentang benda cair dan gotong royong. Iya, alhamdulillah kalian masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu. Ya, pada pembelajaran yang telah lalu, benda itu dibagi menjadi 3. Ada benda padat, cair, dan juga gas. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang benda gas. Jadi hasil percobaan dapat disebut. Nah, kemudian sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan membaca petunjuk percobaan, siswa dapat melakukan percobaan dengan runtut. Kedua, dengan menuliskan teks informatif tentang sifat benda gas, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca lainnya dengan tepat. Ketiga, dengan kegiatan pengamatan melalui video, siswa dapat menemukan jenis timbangan satuan berat baku dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati aneka jenis timbangan,
siswa dapat membaca timbangan dengan tepat. Kelima, dengan membaca teks tentang kebakaran hutan, siswa dapat memahami arti penting bergotong royong dengan tepat. Keenam, dengan memperhatikan lambang Garuda Pancasila, siswa dapat melaporkan jenis kegiatan gotong royong yang pernah mereka laksanakan dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, kemudian pada hari ini pula kita akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti yang pertama di sini melakukan percobaan tentang benda gas. Kemudian juga kita nanti akan mengamati berbagai jenis timbangan dan mengamati gambar tentang gotong royong. Nah, itu adalah Ibu simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian teknik penilaian pada hari ini Ibu akan menilai tentang sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan kalian. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, Ibu ingin mengetahui dulu tentang pengetahuan awal kalian. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal pretest. Nah, ini soalnya akan Ibu kirim ke WA grup kalian. Nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Apakah kalian siap akan soal pretest tadi? Sudah. Iya, nanti Ibu akan cek ya. Nah, sebelum kita di kegiatan inti, Ibu akan membagi kalian dulu dalam beberapa kelompok. Nah, kemudian di sini akan membagi kelompok Laili dengan Anissa dengan Nabil. Nah, Iqbal dengan Rijal. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan percobaan. Apakah kalian sudah membawa alat dan bahan yang Ibu infokan kemarin? Sudah dibawa? Sudah. Iya, sudah. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang pertama di sini kita akan, kemarin kan sudah Ibu suruh membawa kantong plastik bening, benang secukupnya, kemudian sebatang lidi atau kayu tipis, dan balon. Nah, sekarang Ibu mau lihat dulu apakah balonnya sudah ada? Sudah. Mananya? Mana nak balonnya? Ya, angkat. Iya. Nah, kalian tadi sudah melakukan percobaan. Nah, kemudian di sini kita akan membuat kesimpulan dari percobaan kalian tadi. Nah, kan tadi kita ada bahannya tadi balon dan kantong plastik. Nah, dari hasil percobaan itu tadi, silahkan kalian buat ke dalam tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya ini sudah juga Ibu kirimkan melalui LKPD yang Ibu bagikan di WA grup kalian. Nah, sekarang Ibu minta kepada kelompok Anissa. Kelompok Anissa silahkan bagikan tentang kesimpulan pengamatan kalian hari ini. Benda gas bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Iya. Terima kasih kepada Anakda Anissa sudah membacakan kesimpulan percobaan pada hari ini. Nah, sekarang perhatikan PowerPoint-nya. Nah, kalian kan tadi sudah punya balon. Nah, kemudian apa yang terjadi jika balon itu apa yang terjadi, nak? Pecah. Ya, balonnya akan pecah. Nah, dari hasil pengamatan tadi,
Nah, silahkan kalian simpulkan sifat benda gas yang kalian ketahui. Udara. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan tentang sifat benda gas? Saya oksigen. Laile. Apakah Bentuknya berubah-ubah. Iya, bentuknya yang pertama, sifat benda gas itu bentuknya berubah-ubah. Gantian dengan Leha. Leha, apakah bisa membuat kesimpulan tentang sifat benda gas? Volumenya berubah. Ya, volumenya berubah. Tadi kalian sudah menyebutkan tentang sifat benda gas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian benda gas. Benda gas ini adalah zat ringan yang tidak memiliki bentuk, memiliki ruang, dan tidak terlihat. Kemudian, gas tidak memiliki ukuran atau bentuk yang pasti, berbeda dengan benda padat dan cair. Nah, jadi di sini bentuknya kada pasti, tidak pasti, berbeda tadi dengan benda padat dan juga benda cair. Nah, kemudian sifat benda gas yaitu, nah ada di sini bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, kemudian volumenya juga berubah-ubah, menekan ke segala arah, menempati ruang dan tidak terlihat oleh mata. Nah, kemudian juga tidak bisa kita pegang. Nah, Ibu di sini ada contoh benda gas. Nah, contoh benda gas di sekitar kita. Nah, coba Iqbal. Coba sebutkan Iqbal contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Udara. Ya, udara. Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh benda gas yang ada di sekitar kita? Nabil. Apa Nabil contoh benda gas yang di sekitar kita? Asap. Iya, asap. Leha? Awan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak Ibu sekalian. Nah, kemudian tadi kita dapat melihat contoh benda gas yang ada di sekitar kita seperti tadi yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Contohnya seperti awan, angin, asap knalpot, dan lain-lain. Kemudian di sini gas ini tentu mempunyai manfaat. Betul tidak? Betul. Ya, gas itu ada manfaatnya. Contohnya seperti apa nih? Oksigen untuk bernapas. Iya. Oksigen untuk bernapas. Nah, kita bernapas menggunakan oksigen. Apalagi nih? Oksigen. Apalagi? Gas LPG untuk memasak. Iya, gas LPG untuk memasak. Nah, tadi setelah kita melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas, nanti silahkan kalian tulis di sini hasilnya pada kolom berikut ini. Kemudian perhatikan penulisan huruf besar dan tanda bacanya. Nah, ini nanti kalian kerjakan di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup. Nah, masih semangat? Apa kalian masih semangat? Semangat. Nah, sekarang di sini Ibu ada video. Nah, ada video. Silakan kalian tonton dulu videonya. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah. Ya, silakan kalian simak video berikut ini. Ya, sudah. Kalian senang menonton video tadi? Senang. Nah, sekarang Ibu mau tanya.
Dari kalian mengamati video tadi, kira-kira kalian bisa tidak menyebutkan alat timbangan? Macam-macam alat timbangan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Timbangan. Ya, timbangan apa nak jenisnya Timbangan tadi? bedel. Namanya? Ada timbangan? Timbangan badan. Ada timbangan Timbangan badan. Apa lagi? Timbang digital. Gula. Ya, timbangan digital. Ada Nah, kemudian di sini Ibu ada gambar macam-macam timbangan. Nah, coba perhatikan. Lisa perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu berikan. Ya. Nah, yang pertama di sini ada timbangan apa ini namanya? Beras. Ya, timbangan beras. Ini biasanya digunakan untuk menimbang beras. Jadi biasanya kalau kita ingin mengetahui berat badan kita, biasanya kita menggunakan Timbangan badan. ya, timbangan badan. Nah, kemudian jika kita biasanya membantu ibu membuat kue misalnya, nah ini ada timbangan apa namanya? Kue. Nah, kalau ini biasanya digunakan untuk apa? Ini apa namanya, nak? Timbangan gantungan. Timbangan Gantungan. bebek. Nah, timbangan gantung biasanya digunakan untuk apa? Barang bekas anak kecil. Ya, menimbang bayi biasanya anak kecil. Nah, kemudian ada timbangan apa lagi? Ini yang ditunjuk. Timbangan warung. Nah, timbangan warung atau bisa disebut juga timbangan bebek. Nah, biasanya ini digunakan untuk menimbang apa yuk? Ikan. Ya, gula, ikan, biasanya di sini telur, Bawang. Iya, betul. Nah, ya bagus sekali. Nah, sekarang di sini Ibu ada contoh. Nah, di sini kita biasanya memakai timbangan digital atau timbangan jarum untuk ini menimbang misalnya jenis buah-buahan. Nah, biasanya kalian pergi ke pasar, biasanya ingin membeli buah. Nah, pada saat ini kan banyak buah semangka. Nah, biasanya orang menggunakan timbangan digital atau timbangan jarum. Jeruk, apel, anggur. Ya, ada anggur, ada semangka, ada jeruk, ada apel. Nah, ya, sekarang kita ke sini. Nah, membaca timbangan. Nah, di sini ada timbangan jarum yang digunakan untuk menimbang telur, beras, dugong, dan lemon. Terima kasih pada anak-anak Ibu. Sudah tadi kita membaca tentang timbangan. Nah, sekarang Ibu ada gambar. Nah, ini gambar tentang apa? Gotong royong. Iya, tentang gotong royong. Nah, sekarang silakan kalian baca teks berikut ini. Ya, terima kasih. Nah, kalian sudah membaca teks berikut. Nah, kemudian di sini Ibu ada gambar. Nah, ini gambar yang terdapat di mana ya? Di mana ini gambarnya terdapat? Pancasila. Iya, di Pancasila. Ini adalah gambar salah satu sila yang terdapat di Pancasila, yaitu sila ke berapa? Ketiga. Ya. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan pohon besar yang mencerminkan bangsa Indonesia yang menjadi tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sesuai dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang gotong royong. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian pernah melakukan kegiatan gotong royong? Pernah. Ya, bisa bergotong royong dilakukan di tempat tinggal kalian, bisa juga di sekolah.
Nah, kemudian contohnya apa nak? Contoh kegiatan gotong royong yang pernah kalian lakukan. Membersihkan selokan. Ya, membersihkan selokan. Iya, terima kasih kalian sudah melakukan Membersihkan kegiatan tempat gotong ibadah. royong tersebut. Ibu harapkan kalian benar-benar mengerjakan kegiatan gotong royong itu. Nah, di sini. Nah, sekarang dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian ada yang kurang paham atau ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, tidak ada. Berarti sudah jelas ya penjelasan dari Ibu tadi? Sudah jelas tidak? Sudah jelas. Nah, sekarang nanti setelah kegiatan ini silakan kalian mengerjakan sisa tugas yang ada di LKPD. Nah, kemudian pada hari ini kalian tadi mempelajari tentang apa saja? Benda gas, jenis timbangan dan gotong royong. Iya, nah bagus sekali pada hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang benda gas, gotong royong, dan juga tadi macam-macam timbangan. Nah, baiklah. Ibu menginfokan di sini, setelah kegiatan ini kita akan bertemu lagi di hari Selasa, masih pada pembelajaran daring. Nah, kemudian juga selain nanti kalian akan mengerjakan soal yang ada di LKPD, kalian juga akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, evaluasi yang Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, baiklah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk agar ilmu yang kalian dapat hari ini itu bermanfaat. Ayo, siapa yang ingin membacakan doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Nah, adapun di sini Ibu juga minta maaf karena di sini ada beberapa kekurangan dan kelebihan Ibu pada pembelajaran pada hari ini. Namun pada pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah kita dapat melaksanakannya. Nah, kemudian terima kasih, sampai berjumpa pada pembelajaran dari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa.